Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada suatu halangan apapun. Baik teman-teman semuanya, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Tapi untuk sebelumnya, marilah pertemuan ini kita awali dengan berdoa. Doa mulai. Selesai. Oke, kita lanjutkan untuk pembelajaran pada kali ini. Kita tujuannya adalah untuk menentukan zat itu termasuk elektrolit atau non elektrolit. Kemudian kita lihat pada manfaatnya. Baik teman-teman semuanya, mungkin Anda semuanya sering mendengar ya, larutan elektrolit yang digunakan untuk larutan penyegar dalam tubuh, mengganti elektrolit dan seterusnya. Nah, apa itu larutan elektrolit? Kita bahas. Kita di sini sebelum kita membahas tentang larutan elektrolit, ya, larutan. Jadi kita bicara tentang larutan. Larutan itu adalah merupakan campuran, ya, campuran. Cuma campuran kan ada macam-macam. Campuran ada yang homogen dan ada yang heterogen. Artinya apa? Kalau larutan ini adalah merupakan campuran dua zat atau lebih, gitu ya, yang sifatnya homogen, artinya serba sama. Contoh apa? Larutan gula, kemudian larutan garam. Artinya kalau larutan gula itu, kalau gula kita larutkan itu serba sama, manis semuanya. Begitu pula larutan garam. Nah, kemudian kita mendengar juga istilah larutan oralit ya, larutan oralit. Oralit itu apa? Ya campuran antara air, kemudian gula, kemudian garam. Nah, ini lebih dari dua, tapi dia adalah tiga. Nah, pada ini kan, kita bicara larutan berarti kita bicara tentang pelarut dan zat terlarut, ya, zat terlarut dan pelarut. Kalau larutan gula berarti ada zat pelarutnya yaitu air dan zat terlarutnya adalah gula. Ya, kemudian tadi oralit, pelarutnya apa? Air. Ya, kemudian terlarutnya apa? Ya, ada garam, ada gula. Nah, oke, di sini. Nah, larutan nanti dibedakan berdasarkan pada daya hantarnya. Nanti ada larutan elektrolit dan larutan non elektrolit, ya, larutan non elektrolit. Larutan elektrolit nanti, ya, ada yang disebut dengan larutan elektrolit kuat, ya. Ini artinya dia terionisasi sempurna di dalam air, ya, di dalam air dia akan terion atau alfanya sama dengan 1. Sedangkan larutan elektrolit lemah di sini terionisasi sebagian, ya, terionisasi sebagian. Nah, larutan non elektrolit itu apa? Ya, larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, ya. Ini tidak terionisasi atau alfanya sama dengan 0. Kalau ini terionisasi sebagian. Kalau kita lihat ada mula-mula kemudian terionisasi. Nah, apabila kita lihat di sini, ya, kenapa larutan itu dapat menghantarkan arus listrik? Nah, larutan itu tadi, ya kan, ada zat terlarut dan ada pelarut. Nah, yang terlarutnya ini terion. Dia contoh pada NaCl tadi. NaCl terion jadi Na dan Cl. Nah, yang menghantarkan arus listrik itu tadi adalah ion-ionnya. Ya. Oke, kita bahas yang selanjutnya. Bagaimana kalau alat kita uji, ya, suatu larutan itu termasuk larutan elektrolit atau non elektrolit. Nah, nanti akan kita bahas. Oke, selanjutnya. Oke, kita kembali ke sini pada larutan elektrolit tadi ya. Larutan nanti dibedakan menjadi larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini dapat mengantarkan arus listrik, ya, nanti dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Ya, sekali lagi, larutan elektrolit ini dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion. Nah, kita lihat di sini bagaimana reaksi pengionan. Nah, kemungkinan di sini mayoritas dari larutan elektrolit kuat itu terdiri dari asam kuat, ya, asam kuat, basa kuat, dan garam. Ya, asam kuat itu siapa saja? Ada HCl, ada H2SO4, NO3, asam klorida, asam sulfat, dan asam nitrat. Nah, kita di sini pada HCl. HCl ini terion jadi H+ dan Cl-. Ya, digerak menggunakan rumus AXBY, ya. Nih, kemudian ini terionisasi sempurna. Artinya apa? HCl di sini
terion menjadi H+ dan Cl semuanya. Ya. Begitu pula pada basa kuat. Ini ada natrium hidroksida, kalsium hidroksida, dan barium hidroksida, PaOH 2 kali. Nah, PA-nya ini kalau kita menggunakan AXB tarik ke atas 2-nya, jadi Ba2+ dan OH- banyaknya 2 di situ. Nah, basa kuat ini termasuk larutan elektrolit kuat. Begitu pula nanti kalau NaOH, maka dia terion jadi Na+ dan OH-. Kemudian garam. Garam itu terdiri dari sisa asam dan sisa basa. Kalau kita di sini asam itu biasanya tandanya H, jadi sisanya adalah Cl, Na ini adalah sisa dari basa, basanya adalah OH-. Sehingga NaCl ini dari garam itu merupakan sisa dari OH dari Na dan sisa dari ini Cl dari asam. Nah, garam ini sebenarnya banyak yang kita ketahui kan garam dapur itu yang ini, ya. Kemudian di sini ada kalium klorida, ada natrium sulfat dan seterusnya. Banyak lagi ya tentang garam. Nah, kita di sini ionisasinya gimana? NaCl tadinya jadi Na+ dan Cl-. Begitu pula untuk KCl. Nah, Na2SO4 gimana? Ya Na+ dan SO4 2-, banyaknya Na nanti 2. Nih, ya, ini larutan elektrolit kuat. Jadi sekali lagi biasanya terdiri dari asam kuat, basa kuat, dan garam. Sedangkan larutan elektrolit lemah ini dia itu terion tapi tidak sempurna, artinya tidak terion semuanya. Ya misalnya kalau kita melarutkan masih gitu ya, masih ada sisa, tidak terion semuanya. Nah ini ya larutan elektrolit lemah. Saya berikan contoh di sini cuka CH3COH, kemudian asam karbonat H2CO3, dan asam sulfida H2S. Nah, ionisasinya gimana? CH3COH ini cuka, ya hanya yang belakang ini yang lepas. H+ ini CH3COO-. Begitu pula ini ada H2CO3. H2CO3, CO3 itu satu kesatuan. Ya, ini duanya naik ke sana dari 2-. Ini di sini 1 plus di sini banyaknya ini 2. Sehingga H2CO3 akan terion jadi 2+ plus CO3 2-. Cuma kalau ini dia tidak terionisasi sempurna, sehingga alfanya kurang dari 1. Nah, kemudian larutan elektrolit lemah terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Nih, ya, basa lemah itu apa? Saya berikan contoh misalkan pada NaOH. Kemudian di sini ada NaOH dan seterusnya, AlOH, ZnOH dan seterusnya. Kalau yang kuat itu siapa? Biasanya golongan 1A 2. Nih. Kita di sini pada NH4OH terion jadi NH4+ dan OH-. Ya. Sebenarnya secara kesimpulan Anda bisa menyimpulkan asam itu apa? Maka melepas H+. Ini juga akan melepas H+. Basa itu gimana? Akan melepas OH. Ini juga akan melepas OH. Basa lemah gitu kan. Oke. Kemudian kita di sini ya. Larutan non elektrolit. Jadi larutan nanti ada elektrolit dan non elektrolit. Larutan non elektrolit ini ya alfanya sama dengan 0. Artinya dia tidak terion. Jadi masih utuh dalam bentuk senyawa. Ya, gula ya tetap jadi gula ya nih. Pada glukosa contohnya C6H12O6, kemudian alkohol atau etanol C2H5OH, kemudian urea ini CONH2 2 kali. Kemudian ada gula ya, gula pasir gitu ya. Ini C12H22O11. Nah, ini secara umum larutan elektrolit dapat mengantarkan sendiri karena adanya ion-ion itu. Sedangkan ini tidak adanya ion, dan maka disebut dengan non elektrolit. Nah, bagaimana kalau kita uji ya larutan elektrolit dengan elektrolit dengan alat uji elektrolit? Baik, kita di sini pada alat uji elektrolit ya. Alat uji elektrolit biasanya di sini ada lampu ya, kemudian di sini ada katoda dan ada anoda. Ini ada larutannya ya. Bahwa ini larutan. Nah, kita ambilkan contoh ini pada larutan HBr. Dia asam bromida. HBr ini akan terion jadi H+ dan Br-. Ingat bahwa HBr itu merupakan asam kuat ya, asam kuat sehingga dia akan terion di sini. Nah, HBr di sini ada ion H+ di sini semua. Jadi H+-nya ini mengelilingi semua, Br-nya juga sama. Ya. Cuma H yang ada di larutan ini dia ketemu dengan H yang lain di katoda ini akan untuk gas H2, sehingga akan muncul gelembung-gelembung di sini nih, ya, gelembung hidrogen yang hijau ini, saya gambarkan hijau, ini adalah gelembung gas H2.
Kemudian yang BR gimana? Yang BR min ini akan berubah jadi BR2, melepas 2 elektron, sehingga untuk gas-gas BR2 di sini nih. Ya, gas-gas BR2. Sehingga dalam hal itu, ya, ini di kedua elektroda ini muncul gas. Ya, ini. Ya, ada H2 dan BR2, dan lampunya ini akan nyala terang karena dia adalah merupakan asam kuat. Ya, ingat bahwa elektrolit kuat nanti di sini akan terang, kemudian di sini banyak gelembung. Sedangkan yang lemah bagaimana? Yang lemah ini di sini bisa redup, bisa mati, ya. Cuma di sini masih ada gelembung. Ini kalau yang lemah, ya, yang lemah. Nah, kemudian kalau yang non elektrolit gimana? Yang non elektrolit dia tidak akan mengantarkan arus listrik, otomatis tidak muncul gelembung di sini, dan kemudian di sini tidak akan nyala. Itu yang non elektrolit. Nah, Anda lihat nanti pada video, ya, video berikut ini nanti, ya. Di sini harus kita masukkan tabelnya. Nanti di video ada percobaan, ya, percobaan di situ ada HCl, NaOH, kemudian NaCl, kemudian CH3COH, cuka gitu ya, kemudian NH4, kemudian ada glukosa dan alkohol, kemudian air sumur dan aqueous. Anda isikan bagaimana nanti pada elektrodanya ada gasnya atau tidak, gelembung-gelembungnya, ya. Kemudian lampunya nyala atau tidak, ya. Nyalanya seterang yang tadi atau berkurang, ya. Kemudian ini kan ada asam kuat HCl, NaOH basa kuat, NaCl ini garam, cuka ini lemah, kemudian ini amonium hidroksida, ya. Ini adalah basa lemah, kemudian glukosa, ada alkohol, kemudian air sumur, aqueous. Anda amati di video nanti, ya, elektrodanya akan muncul gas atau tidak, kemudian lampunya nyala atau tidak. Oke, silakan diisi untuk ini. Ini adalah alat-alat elektronik, alat uji elektronik, kemudian ini larutan. Ini ada elektrodanya, ya. Ini ada larutannya. Kita ambilkan di sini ada beberapa larutan, ya. Ini ada beberapa larutan, akan kita coba mengenai larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu kan ada larutan elektrolit itu kuat dan lemah. Untuk larutan elektrolit yang kita ambilkan NaCl pada HCl dulu. Pada HCl ini termasuk asam kuat. Nah, pada asam kuat ini termasuk, kita lihat. Nah, ini kita uji dengan alat elektronik. Uji. Nah, ini nyalanya lampu adalah terang sekali. Kemudian di sini akan muncul gelembung. Jadi ciri khas dari elektrolit kuat di situ adalah lampu menyala, ya, kemudian ada gelembung. Ini untuk larutan HCl. Kemudian kita lihat di sini untuk larutan NaCl, garam, ya, larutan NaCl, ya, kita nyalakan, ya, ini terang, ya. Kemudian di sini juga banyak gelembung, ya. Ini untuk yang NaCl. Kemudian kita lihat untuk larutan NaOH. Untuk larutan NaOH ini, ya, kita nyalakan, lampunya juga nyala terang. Kemudian di sini pada elektrodanya, nah itu, ya, yang hitam itu, ini banyak gelembung juga, ya. Sehingga di yang elektroda maupun katoda maupun anodanya di situ akan muncul banyak gelembung juga di kedua-duanya, ya. Ini pada NaOH sekali lagi itu, ya, kita lihat di sini ada NaOH, kemudian lampunya nyala terang. Kemudian sekali lagi untuk yang NaCl sama, ya. Di sini keduanya muncul gelembung, kemudian lampunya terang. Begitu pula pada HCl. Pada larutan HCl ini, ya. Nah, ini muncul di keduanya agak banyak gelembung juga, ya. Nah, ini, ya. Kemudian nyala. Artinya apa? Untuk larutan elektrolit kuat itu baik lampunya ini akan nyala terang semuanya, kemudian di elektroda akan muncul banyak gelembung. Ini. Baik, untuk selanjutnya kita coba untuk percobaan larutan berikutnya. Untuk asam lemah, ya, CH3COH atau asam cuka, ya, kita cek gitu, ya. Lampunya tidak begitu terang seperti tadi. Kemudian di elektrodanya Anda perhatikan di sini. Ya, di elektrodanya baik di katoda maupun anoda
Ya. Ini hanya di salah satu saja ya, di salah satu saja. Yang satu nggak muncul ya untuk elektrolit lemah. Nah, kemudian kita lihat sini untuk yang basa lemah juga ya. Basa lemah ini lampu tidak menyala. Jadi lampu tidak, oh ini sebentar. Ya, kita lihat di sini. Oh, lampu nyala ya, lampu nyala. Kemudian di elektrodanya ini gelembungnya tidak sebanyak yang tadi ya. Ini hanya satu saja ya, hanya satu. Nah, ini untuk elektrolit lemah. Sehingga elektrolit lemah itu biasanya itu terdiri dari asam lemah, kemudian basa lemah. Baik teman-teman, kita lihat di sini sekarang untuk larutan glukosa ya. Untuk larutan glukosa, ini kita menggunakan larutan glukosa. Ini larutannya. Ya, kita nyalakan ya, kita on kan. Ternyata lampu tidak menyala ya. Kemudian di sini di elektroda kedua-duanya tidak ada gelembung ya, tidak ada gelembung ya. Ini untuk larutan glukosa. Kemudian kita lihat di sini untuk alkohol ya, kita gunakan alkohol. Ini ada elektrodanya dan lampu kita nyalakan ya, kita nyalakan ya, lampu tidak menyala. Kemudian di elektroda ini tidak muncul gelembung ya, sehingga tidak ada apa-apanya. Sehingga alkohol kemudian glukosa ini termasuk larutan yang non elektrolit ya, tidak mengantarkan arus listrik. Baik, ini kita lihat sini, kita buktikan apa perbedaan ya air sumur ya. Air sumur ini sama-sama H2O ya, dengan Aquades. Aquades juga H2O. Nah, kita coba ya, mungkin Anda semuanya sering mendengar ada larutan elektrolit ya yang digunakan untuk penyeimbang tubuh ya. Nah, kita lihat sini ya, ada air sumur. Kemudian di sini Aquades. Perbedaannya apa? Ya, kita lihat. Nah, pada air sumur ya, ternyata ada, nah, ini ada gelembung ya, ada gelembung di elektrodanya, kemudian lampu menyala ya. Kemudian kita bedakan dengan Aquades. Nah, di Aquades ini lampu ya tidak menyala, kemudian di elektroda tidak ada gelembung ya, tidak ada gelembung. Nah, kok bisa sekarang ini? Apa yang membedakan ini? Nah, perlu diingat Aquades itu adalah air murni. Jadi di situ ada H2O, kemudian air sumur di situ air yang sudah melarutkan beberapa larutan elektrolit, artinya zat-zat elektrolit yang di situ terlarut ya, terlarut di dalam air sumur, sehingga air sumur itu merupakan ya elektrolit karena di situ terlarut beberapa larutan elektrolit. Sama seperti kasus misalkan kenapa orang nyetrum ikan dia sendiri bisa kesetrum. Karena apa? Air yang media yang digunakan untuk ikan itu atau air yang ada ikannya itu mengandung elektrolit ya, atau ada garam-garam atau senyawa ion yang terlarut di situ. Oke teman-teman semuanya ya, kita lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Oke ya, kita lihat sini pada video tadi ya, dari video tadi sebenarnya dapat disimpulkan itu begini ya. Larutan nanti kan ada nanti larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Nah, kalau kita lihat pada alat uji elektrolit nanti itu indikatornya adalah pada elektroda dan lampu. Kalau larutan elektrolit kuat, maka banyak muncul gelembung di kedua elektrodanya. Nih, lampu itu bisa terang, ya, terang. Atau bisa juga nanti dalam soal itu muncul kalau nggak terang nggak nyala. Artinya kalau yang indikatornya di sini, kalau banyak gelembung maka dia adalah larutan elektrolit kuat. Ini ada bisa nyala, bisa terang gitu. Kemudian bisa juga istilahnya nyala terang. Gitu ya. Kemudian larutan elektrolit lemah ini biasanya akan ditandai dengan sedikit gelembung. Ya, lampu nanti bisa redup, tapi bisa juga mati. Ya, kenapa mati? Karena dia dayanya kecil sekali yang terlihat sini sehingga dia tidak dapat mengantarkan arus listrik sehingga mati. Tergantung dari jenis larutannya. Ya, sehingga untuk yang lemah itu masih ada gelembung,
Cuma di sini lampunya redup atau mati, tidak seterang dengan yang pertama. Nah, kemudian larutan elektrolit itu ya, di elektrodanya tidak ada gelembung, lampunya mati. Nah, dari tabel yang Anda buat ya, dari tabel yang buat, mana yang termasuk larutan elektrolit kuat, mana yang termasuk larutan elektrolit lemah, dan mana yang termasuk non elektrolit. Oke, mungkin dari percobaan yang Anda lihat ya, Anda bertanya-tanya ya, air ledeng atau yang kita ambil dengan air sumur itu, yang di percobaan itu air sumur, kemudian dengan Aquades sama-sama air ya. Yang terjadi apa? Aquades tidak ada gelembung, tidak nyala. Sedangkan pada air sumur, ya air sumur itu, ya pada air sumur kok nyala, ya ada gelembung juga. Kenapa? Ya, nah, oke, kita bahas di sini. Kita ambil beberapa kasus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini kita masukkan ke dalam di sini nih. Kasus yang pertama adalah mungkin kita sering mendengar larutan elektrolit atau minuman berelektrolit. Ya, larutan juga ada larutan penyegar. Ya, nanti ada juga larutan isotonik. Ya, larutan isotonik itu apa gitu kan? Nah, ini. Kemudian ada apa bedanya air sumur kemudian dengan Aquades? Air sumur dengan Aquades itu berbeda. Kemudian mungkin kita sering mendengar juga air oksigen. Ya, air oksigen ini sama-sama untuk minuman sebetulnya. Kemudian bagaimana kasus orang nyetrum ikan? Ya, kenapa ikannya bisa mati, bahkan orangnya bisa mati? Ya, kesetrum gitu ya. Oke, kita di sini kasus yang pertama. Larutan elektrolit. Ya, larutan elektrolit itu juga hampir sama dengan yang digunakan untuk apa? Sebenarnya begini, larutan elektrolit itu ya diminum pada saat orang itu kekurangan elektrolit di dalam tubuh. Contohnya apa? Biasanya ada orang sakit. Ya, orang sakit, orang diare, ya, orang diare itu biasanya maka disebut dengan larutan elektrolit, ya, pada oralit, ya, oralit itu kenapa digunakan garam, kemudian kenapa digunakan gula, itu di situ ada gula, ada garam, ya, gula fungsinya adalah untuk mengganti energi yang hilang, kemudian garam adalah untuk mengganti elektrolit yang hilang, sehingga dalam hal ini, ya, supaya elektrolit di dalam tubuh itu tetap stabil, ya. Maka kita diminta untuk meminum larutan elektrolit. Nah, begitu pula infus, ya. Infus itu sebetulnya kalau Anda lihat, mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah diinfus gitu ya. Nah, di situ banyak sekali yang menggunakan NaCl sekian persen. Nah, itu larutannya adalah NaCl untuk menggantikan ion-ion yang hilang di dalam tubuh, ya. Kemudian bedanya dengan larutan penyegar itu apa gitu kan? Larutan penyegar. Itu hampir sama. Lalu penyegar itu isinya itu ya sama sebetulnya, zat-zat elektrolit di situ, ada garam dan seterusnya, ya itu untuk mengganti, kemudian mungkin ditambahkan dengan apa ya, perasa, ya, atau sari buah dan seterusnya, itu ya juga karena di situ ada vitaminnya, tapi berarti pada intinya di situ adalah merupakan larutan elektrolit, ya. Nah, kemudian air sumur dengan Aquades beda. Aquades itu air yang disuling sehingga murni dari H2O. Sedangkan air sumur dalam percobaan tadi, kenapa dapat mengantarkan arus listrik? Karena di air sumur, ingat sumur itu kan dari air tanah. Nah, dia melarutkan garam-garam yang ada di dalam tanah. Ada besi, kemudian ada kalsium, ada logam-logam yang terlarut di situ. Sehingga apa? Air sumur tadi nyala, terang, ada gelembung. Karena di situ ada elektrolitnya. Cuma kita ini harus ada penelitian lebih lanjut. Dan apa elektrolitnya apa yang di dalam sumur itu. Begitu pula kadang-kadang air ledeng. Air ledengnya juga sama itu prosesnya itu. Karena ada kaporitnya itu ya, ada tawas dan seterusnya. Maka dia pasti ya mengatakan arus listrik. Sedangkan Aquades itu adalah murni H2O. Ini sehingga dia tidak terion. Ya, tidak terion. Nah, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang disebut dengan air oksigen.
air yang kandungan oksigennya tinggi. Sebenarnya kita tidak membutuhkan karena kita bukan ikan. Ya, yang butuh oksigen terlarut banyak di dalam air itu ikan. Nah, memang itu. Kalau kita sebenarnya tidak. Kenapa? Gitu kan? Kita tidak membutuhkan semacam ini. Kita membutuhkan ya air minum biasa. Justru air minum dari sumur itu, ya, itu yang bagus. Karena apa? Ada ion-ionnya, ada elektrolitnya. Ya. Nah, cuma kalau bakteri lain gitu ya. Bakteri itu dimanapun itu bisa, gitu ya. Tapi kalau mulai dari air, ya di situ ada air yang banyak dibutuhkan sebetulnya elektrolitnya. Nah, kalau air oksigen tadi, atau kadang-kadang orang ya bukan menyebut merek gitu kan, air oksigen. Ya, kalau kita ikan bagus gitu kan, kita bukan ikan. Ya, kita melalui kebutuhan kita oksigen itu melalui hidup. Jadi bukan melalui air gitu ya. Ini yang kadang-kadang keliru pemahaman. Kemudian bagaimana orang nyetrum kok bisa kesetrum? Sama, kenapa ikan juga bisa mati di situ pada saat kita nyetrum? Ya, karena di dalam air itu tadi terlarut garam-garam, ya, atau asam atau basa yang terlarut di dalam air itu sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Jadi kalau tidak hati-hati pada saat orang nyetrum ikan bisa nyetrum dirinya sendiri. Itu ya, ini teman-teman semuanya beberapa kasus dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin ada nanti kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA atau Japri gitu ya. Baik, terima kasih dari saya. Ada kekurangannya nanti untuk soal-soal akan kita susulkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.